Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam salam kebahagiaan selalu buat kawan-kawan. Selamat jumpa lagi dengan saya di YouTube Latih sini. Kita membicarakan dua hal, yaitu pertama, pernyataan Megawati yang menyatakan bahwa tanpa PDIP Jokowi tidak jadi presiden, dan yang kedua, kecurangan dalam pemilu. Jadi menurut saya pribadi bahwa apapun yang telah terjadi saat ini itu merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa, yaitu strategi Jokowi yang telah dimainkan olehnya, yaitu berupa penempatan Ganjar yang dia pilih langsung dan secara umum. Dia memilih Ganjar lewat pengumuman. Yang kedua, dia merasa bahwa Ganjar cocok. Yang ketiga, dia merasa bahwa Ganjar merupakan bagian dari dirinya, karena sama-sama dari orang Jawa Tengah. Tapi yang telah terjadi apa? Bahwa Ganjar membuat pernyataan-pernyataan yang sangat membuat Jokowi kaget dan tersinggung. Yaitu satu, ketika Piala Dunia U20, Ganjar menyatakan bahwa Israel tidak bisa main di Indonesia. Nah, itu karena dia bagian dari PDIP yang berciri khas memiliki ideologi nasionalis, makanya FIFA menarik hal tersebut dan U20 Piala Dunia tidak jadi. Ini merupakan suatu hal yang sangat dahsyat, dan itu sangat-sangat nyata terjadi. Dan saya mengulang kembali beberapa video saya sebelumnya, bahwa Jokowi di kongresnya PBB, saya capek mengurus Piala U20 ini, ternyata tidak jadi. Itu beberapa pernyataan yang sangat-sangat kesal bagi dia. Lalu yang kedua, pernyataan Megawati yang menyatakan bahwa keberadaan dia jadi presiden itu disebabkan dukungan PDIP. Nah, Ganjar merupakan pilihan dari Jokowi sebagai calon presiden Republik Indonesia yang ingin dia jodohkan dengan Prabowo. Ternyata keduanya tidak menemui posisi-posisi yang ingin dikuasainya. Ganjar menyatakan bahwa dia tidak bisa menjadi wakil presiden karena dia memiliki partai yang besar, partai yang sangat kuat dan berbasis rakyat. Itu udah pede sekali. Lalu yang kedua, bahwa seorang PDIP yang merasa dirinya memiliki massa sangat banyak dan pemilih yang sangat besar, hingga dia tidak mau jadi wakil presiden. Nah, pada akhirnya Prabowo memisahkan dirinya di luar dari PDIP dan tidak jadi bergabung dengan Gerindra, dengan PDIP. Nah, Jokowi setelah kita lihat secara pasti, bagaimana Jokowi diperlihatkan seolah-olah bahwa dia adalah orang PDIP dan dia adalah petugas partai, dan dia bisa dibuat seenaknya oleh Mega. Nah,
inilah yang kita masuk dalam sebuah bentuk baru, yaitu apa? Ketika PDIP mencalonkan Ganjar, ternyata bukan bukan Megawati yang menelpon ke Jokowi, tapi Ganjar yang menelpon ke Jokowi hingga dia dari Solo kembali ke Jakarta untuk menghadiri pencalonan Ganjar oleh PDIP. Terlihat cara mimik terlepas dari apapun, mimik itu kelihatan kesal, letih, dan agak marah. Gitulah yang terjadi. Nah, itu terjadi ketika pelantikan Ganjar sebagai calon cawapresnya, capresnya PDIP. Lalu yang kedua, yang ketiga ya, tadi masalah bola, terus yang kedua ini pencalonan Ganjar, yang ketiga, ketika Megawati menundukkan seorang presiden di hadapan dia, duduk di kursi bangku yang kecil, sementara Mega duduk di bangku yang besar dan meja yang besar. Sebuah hal tidak kepantasan lagi. Seorang presiden dilecehkan di hadapan seorang ketua partai. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pernyataan Mega yang sangat pasti, dan itu di depan Jokowi. Tanpa PDIP, Jokowi entah jadi apa. Nah, baru kita amati yang terjadi saat ini. Ternyata ketika Jokowi menarik diri dari PDIP dan mendukung Prabowo, dan tidak berkontak ria lagi dengan Ganjar, tapi Ganjar tetap memakai program-program Jokowi. Realitasnya apa yang terjadi? Saat ini dalam pemilu sekarang ini, Jokowi ingin menunjukkan bahwa bukan PDIP lah yang membantu dia untuk menaikkan dirinya, tapi dengan usaha dialah dia berhasil dengan merangkul PDIP untuk mencalonkan dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, ini telah terjadi pada Ganjar. Walaupun kita belum hitungan secara luas ya, belum hitungan secara umum di berbagai wilayah, tapi dalam TPS-TPS kita bisa melihat angka Ganjar itu kalah dari dua calon presiden, yaitu Amin dan Prabowo Gibran. Ganjar di beberapa TPS tingkat RT itu hanya mendapatkan 25 suara. Sementara Amin dan Prabowo saling menyusul. Ini realitas yang terjadi di RW-RW, di RT-RT. Inilah yang terjadi, kawan-kawan. Jadi Jokowi ingin menunjukkan dirinya. Bahkan di Semarang pun Ganjar tidak menang. PDIP anjlok. Di beberapa daerah basis pun Ganjar kalah. Jawa Timur pun hampir dominan Prabowo. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi apa yang telah dilakukan oleh Jokowi adalah menunjukkan bahwa eksistensi dia berada bukan karena PDIP, tapi apa yang dilakukan melalui proses dia menjadi seorang wali kota dan gubernur. Dia bisa memainkan peran gimmick yang sangat merakyat, yang sangat familiar, kekeluargaan, bisa makan di pinggir-pinggir jalan, dia tanpa melihat kanan kiri, dia makan dengan enaknya. Lalu juga apa yang dikerjakan berhasil. Ini merupakan satu hal
yang kita tidak bisa lepaskan dari seorang Jokowi. Jadi, apa yang telah dilakukan dikatakan Mega ternyata meleset seperti yang terjadi saat ini. Walaupun suara secara umum belum diketahui secara pasti, tapi bila kita lihat di TPS-TPS RT, Ganjar itu hanya mendapatkan 25, 26, 30. Sementara yang besar-besar itu adalah milik Amin dan Prabowo Ganjar. Prabowo Gibran. Ini realitasnya, bahwa kekalahan itu mutlak dan telak. Jadi telah terlihat Prabowo di belakangnya adalah seorang Jokowi. Seperti itu yang terjadi. Apa yang terjadi? Prabowo naik melesat. Suaranya banyak di mana-mana. Bahkan tingkat RT pun dia mendominasi. Dia bersaing hanya dengan Amin. Tidak dengan PDIP atau Ganjar Mahfud. Tapi yang bersaing dengan Amin dan Amin. Dengan Amin, Prabowo dengan Amin selalu bersaing suaranya dalam pemilihan. Itu baru tingkat RT. Berarti apa yang terjadi? Bahwa interaksi masyarakat dengan partai PDIP pun telah melemah. Ini realitas yang terjadi di tengah masyarakat kita dalam pemilihan kemarin. Di sisi yang lain, Jokowi mendekatkan dirinya dengan Prabowo, dan Prabowo melesat bagaikan angin. Ini telah terjadi. Persaingannya hanya dengan Amin. Nah, lalu ditambah lagi orang dalam PDIP, yaitu Muhammad Muryanto atau Bambang Pacul. Dalam beberapa video klipnya di beberapa channel atau apa istilahnya ya, video-video lewat begitu, TikTok atau apa, dia menyatakan jangan pernah menyerang Jokowi karena dia orang baik, dan Jokowi di Jawa aja memiliki persentase pendukung 82%. Baru rakyat Jawa aja. Bambang Pacul menyatakan hal tersebut. Lalu dia menyatakan lagi, berarti 82% berarti Jokowi ini orang baik. Kalau dia menyebut lagi, saya dikatakan oleh orang tua saya, jangan pernah kamu melawan orang baik, maka kamu pasti kalah. Demikian juga jangan melawan orang cantik, kamu pasti kalah. Bambang Pacul. Dan yang terjadi adalah di Semarang sendiri aja Ganjar kalah total dengan Prabowo dan Amin. Nah, apa realitas yang terjadi di sini? Realitas yang terjadi di sini adalah bahwa Jokowi telah menunjukkan dirinya bahwa tanpa PDIP pun dia bisa menang. Karena kenapa? Dengan Prabowo pun kita nggak bisa bicara curang lah. Karena kecurangan itu tiap pemilu pasti ada. Dan siapa yang berkuasa pasti dia akan memainkan peranan kecurangan tersebut. Dan semua partai memakai uang, memakai sama aja semuanya. Seperti itu, membuat isu, membuat propaganda, itu udah biasa dalam Indonesia Raya ini. Jadi kecurangan itu adalah budaya dari para partai-partai yang ada. Nah, jadi Jokowi telah menunjukkan dirinya bahwa dia bukan karena PDIP-nya yang menang. Tak terbukti dalam pemilu ini. Dia memberikan Ganjar kepada PDIP, dia tidak ikut campur,
PDIP lebih dominan menguasai Ganjar, dan terjadi apa? Kehancuran Ganjar di mana-mana. Turunnya suara Ganjar, turunnya suara PDIP, naiknya Gerindra, naiknya PKS, naiknya yang lain, partai-partai yang lainnya. Demokrat aja naik karena dukung Prabowo. Jadi kita mau ngomong apa sekarang? Jokowi telah membuktikan dirinya bahwa PDIP tidak dipandang lagi oleh masyarakat. Dan itu pun hanya komunitas-komunitas kecil yang berada di pinggir-pinggiran, bukan di tengah kota. Inilah realitas yang terjadi, kawan-kawan. Bila kawan-kawan tidak percaya, silakan selidiki, analisa, buat sebuah hipotesa, lalu kesimpulan. Jadi apapun yang terjadi saat ini, Jokowi hanya ingin membuktikan bahwa tanpa PDIP pun dia bisa menang. Jadi Jokowi sengaja menarik diri dari Ganjar dan menyerahkan Ganjar kepada PDIP. Ini merupakan salah satu tantangan Jokowi kepada PDIP. Dan itulah terjadi, dan PDIP sangat-sangat kaget dengan apa yang terjadi. Jadi kita jangan bicara kecurangan, karena kecurangan itu sudah berlaku di semua aspek politik di Indonesia ini. Jadi kita nggak usah bicara kecurangan, tapi saya ingin membahas adalah bahwa Jokowi telah berhasil memperlihatkan bahwa memang PDIP tidak memiliki masa yang seperti dulu lagi. Jokowi ingin menunjukkan bahwa tanpa PDIP pun dia bisa jadi seorang presiden. Jokowi ingin menunjukkan bahwa PDIP tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Karena apa? Pernyataan dia mendukung Prabowo, melesatnya Prabowo begitu tinggi. Saingan dia cuma Amin. Jadi ini realitas yang terjadi. Yang menunjuk presiden, capres Ganjar Pranowo dan Mahfud adalah Jokowi. Demikian juga ketika Prabowo ditunjuk oleh Jokowi dengan Gibran. Anies ditunjuk oleh Nasdem, tapi minta persetujuan kepada Jokowi, Surya Palohnya. Lalu ditunjuklah Caimin, itu juga minta persetujuan. Atau Caimin memang ditunjuk Jokowi untuk meredam si Anies. Kita nggak tahu. Jadi semua hal dari saat ini adalah permainan Jokowi. Jadi Jokowi telah memasuki berbagai sektor pemilu kali ini dengan menggunakan kata cawe-cawe. Dan dia telah membuktikan itu, dan hasil yang didapat PDIP sangat drastis. Sangat mengagetkan, sangat tak terduga. Suara Ganjar di mana-mana. Sangat minim. Ini realitasnya yang terjadi. Bahwa ketika Mega mengatakan kalau tidak ada PDIP, Jokowi entah di mana. Tapi Jokowi menunjukkan dalam kampanye ini, dia tidak mendukung Ganjar, tapi mendukung Prabowo. Apa yang terjadi? Masyarakat mendukung Prabowo secara besar-besaran, dan juga mendukung Amin. Bahkan dalam kampanyenya Puan dan Mega hadir di situ, ketika ditanya siapa yang kita bela, Prabowo, nomor berapa? Nomor 2. Puan sambil berkata, ya nggak apa-apa, orang mereka ikut kampanye PDIP. Ini realitas yang terjadi. Dan setiap kampanye Ganjar, selalu ada yang teriak Prabowo. Bahkan ada yang mengacungkan tangan 2. Padahal di kampanyenya
Ganjar. Jadi realitas yang ditunjukkan oleh Jokowi, ingin ditunjukkan oleh Jokowi bahwa tanpa Megawati, Jokowi bisa jadi presiden. Dengan bukti apa? Saat ini terjadi. Suara PDI anjlok sebesar-besarnya. Prabowo meningkat dan para pendukung Prabowo pun meningkat suaranya. Demikian juga dengan Caimin dan Anies dan Caimin, atau istilahnya Amin. Mereka meningkat secara pesat dan sangat luar biasa. Dan ini tidak terduga oleh siapapun. Berarti apa? Jokowi telah berhitung. Jokowi telah mengamati. Jokowi telah mengamati. Jokowi telah memahami. Dan Jokowi mencoba dalam dunia politik Indonesia. Dia bermain dengan Prabowo. Dan dia tunjukkan eksistensinya. Ya itu terjadi sudah. Bahwa apa? PDIP, tanpa PDIP pun Jokowi bisa jadi seorang presiden. Inilah realitasnya teman-teman semua. Jadi tanpa dukungan Jokowi, Ganjar tidak memiliki arti apa-apa. Ini baru sementara waktu ya. Karena di beberapa kelompok komunitas dia menang. Dia hanya menang di Bali. Tapi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura kalah total. Bahkan basisnya sendiri Semarang hancur. Ini realitas yang terjadi. Jadi bahwa Jokowi ingin menunjukkan pada Megawati, tanpa PDI pun mereka bisa jalan. Jangan bicara kecurangan, kita udah maklum lah cara berpolitik di Indonesia ini. Jadi udahlah, kita nggak usah bahas itu, menjenuhkan. Karena apa? Semua orang akan bermain dengan uang. Kecurangan juga itu dengan uang kan. Seperti apa? Operasi senyap malam hari, nyebar uang, bikin tulis nomor HP, itu udah biasa. Jadi kita udah rahasia umum seperti itu. Yang kedua, masuk ke rumah-rumah warga, nah kasih beras, kasih itu udah umum juga terjadi. Jadi kecurangan itu udah terjadi sejak zaman Soeharto hingga saat ini masih terjadi. Jadi kecurangan itulah budaya para politisi Indonesia. Jadi udah nggak usah dibahas lagi kecurangan itu. Sekarang bagaimana kita melihat ke depan dengan hitung-hitungan yang pasti. Kita tunggu KPU, kita lihat hasilnya secara pasti. Mari kita dengarkan hasil KPU nanti. Tapi realitas di masyarakat, di tingkat RT, Amin dan Prabowo saling menyusul. Dan jaraknya tidak jauh. Antara Amin dan Prabowo itu selalu tingkatnya paling 10, 11 suara. Tapi Ganjar cuma dapat 25 orang, 26, 24, ada yang 20, ada yang 5. Suara yang lainnya kemana? Prabowo dan Amin. Bahwa Jokowi telah menunjukkan perannya sebagai seorang politikus, dia memang menunjukkan PDIP itu seperti apa tanpa dia. Nah sekarang Pak Jokowi dibalik. PDIP perlu dia, apa dia yang perlu PDIP? Bisa berkata seperti itu Jokowi sekarang. Karena realitas di masyarakatnya seperti ini yang terjadi. Nah, jadi Jokowi telah menunjukkan pada Mega bahwa dia memiliki peranan dalam pemilu ini, dan dia mendukung Prabowo dengan suara yang melesat. Bahkan Bambang Pacul sendiri menyatakan jangan menyerang Jokowi.
karena dia orang baik. Ketika mulai menyerang, PDIP menyerang Jokowi, anjlok di mana-mana. Dan ini realitas, dan Jokowi menunjukkan bahwa saya tanpa PDIP pun bisa memenangkan pemilu kemarin. Demikianlah teman-teman semua, bahwa apa yang dilakukan Jokowi merupakan ini pembuktian bahwa dia tanpa PDIP pun mampu melakukan kampanye, dan dia memenangkan suara itu. Dan dia menganggap bahwa berkat kerja keras saya di Wali Kota Solo dan di Jakarta. Dan harus diingat juga bahwa awalnya Jokowi bersama Gerindra baru di take over oleh PDIP. Ini realitas ya. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Maka berpikirlah cerdas, karena di Indonesia ini tidak ada negarawan, tidak ada intelektual, yang ada hanya para politisi. Para politisi yang bermain saat ini, bukan seorang intelektual, bukan seorang negarawan. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini seorang pemimpin yang memiliki intelektual dan memiliki negarawan. Tapi inilah realitas budaya politik bangsa ini. Kalau kita mau mengubahnya, ya mulai dari diri kita sendiri. Itulah realitasnya kawan-kawan semua, bahwa budaya politik bangsa ini dipenuhi oleh para politisi yang hanya berpikir diri dan kelompoknya. Setelah itu nggak ada. Jadi politikus Jokowi Widodo ini telah menunjukkan dirinya bahwa kemenangan Prabowo berkat adanya dia di belakang Prabowo. PDIP tanpa dia tidak memiliki suara. Itulah yang telah terjadi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat istirahat, selamat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam latis. Selamat menikmati hari-hari yang indah.